Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Husmasari, NPM 181010408. Pada hari ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih. Artikel ini disusun oleh Eka Nuraini Rahmawati dan Abdul Mumin bin Abdul Ghani pada tahun 2017. Pembahasan dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai pengertian akad, yang kedua mengenai jenis-jenis akad dalam pasar modal syariah, yang ketiga yaitu praktik penerbitan sukuk di pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, pembahasan akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian akad. Nah, akad ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depan akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Nah, secara mudah apa sih akad? Akad itu merupakan perjanjian yang mengikat hubungan antara kedua belah pihak di waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang. Nah, akad ini secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqd yang berarti perjanjian atau kontrak. Nah, secara istilah dapat dipahami bahwa akad itu merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Kemudian akad di dalam pasar modal itu memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam penerbitan sukuk di pasar modal karena pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, konsep akad dalam perspektif fikih dan bagaimana implementasi penggunaan akad dalam menerbitkan sukuk harus jelas, terutama berkaitan dengan pemindahan kepemilikan antara penerbit sukuk dengan investor, apakah terjadi pemilihan aset, kepemilikan hutang, atau kepemilikan manfaat atas suatu barang. Nah, dalam konsep fikih terdapat banyak jenis akad yang digunakan dalam keuangan syariah, baik pada pasar modal syariah maupun pada pasar uang syariah. Namun, akad-akad tersebut tidak semua diterapkan dalam pasar modal syariah karena produk yang ditawarkan lebih sedikit. Berbeda penerapan pada perbankan syariah dengan produk yang lebih banyak dan bervariasi jenisnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis akad yang ada di dalam pasar modal syariah. Nah, sebenarnya Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution atau AAOIV pada bulan Mei 2003 itu telah menetapkan 14 sukuk yang dapat diterbitkan sesuai dengan standar syariah. Sukuk yang sesuai dengan standar AAOIV adalah sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, sukuk ijarah, sukuk murabahah, sukuk salam, dan sukuk istisna. Selain 6 akad tersebut, terdapat 2 akad penerbitan sukuk yang diterbitkan atau dipraktikkan pada penerbitan sukuk di Malaysia, yakni akad bai al-inah dan akad bai al-dain. Nah, penjelasan mengenai 8 sukuk atau 8 akad dalam perspektif fikih akan dibahas pada slide-slide berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai akad murabahah. Nah, akad murabahah ini berasal dari kata rib yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad murabahah ini, penjual harus mengungkapkan biayanya pada saat akad terjadi serta penetapan margin keuntungan yang disetujui. Bai al-murabahah adalah menjual barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa akad murabahah itu merupakan akad jual beli yang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Akadnya menjadi sah apabila pembeli mengetahui harga awal, biaya tambahan, dan jumlah keuntungannya. Nah, akad yang kedua yaitu akad istisna. Nah, secara bahasa istisna itu berasal dari kata sona'a yang berarti meminta dibuatkan barang atau meminta untuk dibuatkan sesuatu. Nah, istisna itu merupakan
akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan dan akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang dibuat oleh seseorang. Nah, menurut ahli fikih, akad istisna itu adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu tertentu menurut cara tertentu yang materi atau bahan bakunya itu dari pihak pembuat atau tukang. Nah, kemudian yang ketiga ada akad salam. Nah, akad salam ini secara mudah itu adalah akad atau proses jual beli dengan cara pesanan atau uangnya itu sudah disetorkan atau sudah diberikan kepada penjual, namun pembeli itu belum menerima barangnya. Barang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Nah, kemudian ada akad bai al-inah. Nah, kata al-inah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tunai atau segera. Tetapi yang dimaksud dengan bai al-inah adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Nah, karena jual beli ini menjadi sarana munculnya riba dan menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga jual beli ini tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Nah, kemudian yang selanjutnya ada akad bai al-dain. Bai al-dain adalah akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan. Bai al-dain ini adalah seseorang yang punya hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Nah, bentuk jual beli utang ini atau akad bai al-dain ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak pengutang lebih dekat dengan kontrak iwalah. Nah, jadi jual beli seperti ini dibenarkan oleh ulama karena tidak termasuk ke dalam jual beli yang gharar atau tidak jelas. Kemudian mazhab Maliki itu memiliki pendapat yang sama bahwa jual beli utang kepada pihak debitur itu dibolehkan. Yang kedua itu bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Penjualan utang semacam itu tidak dibenarkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali karena penjual utang tidak berkemampuan untuk menyerahkan utang tersebut pada waktunya. Mazhab Maliki membenarkan jual beli utang pada pihak ketiga dengan persyaratan tertentu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penjualan utang kepada pihak pengutang atau pihak ketiga tetapi dengan cara pembayaran tertangguh. Menurut Ibnu Taimiyah, jual beli utang seperti ini tidak dibenarkan dan golongan ulama terdahulu menamakan bai al-kali yakni akad jual beli utang dengan utang. Nah, yang kemudian akad musyarakah. Nah, pengertian syirkah atau musyarakah secara harfiah itu artinya bercampuran. Kalau menurut bahasa, syirkah itu artinya bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Nah, secara hukum, musyarakah itu merupakan kerjasama di antara dua orang atau lebih dalam bentuk modal atau tenaga kerja dengan keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing. Nah, kita akan melanjutkan mengenai pembahasan jenis akad dalam pasar modal syariah. Selanjutnya yaitu mengenai akad mudharabah. Nah, apa sih akad mudharabah itu? Akad mudharabah ini berasal dari bahasa Arab yaitu dorobah, yaitu berarti berdagang atau memperdagangkan. Akad mudharabah yaitu akad yang berlaku antara dua pihak dengan syarat salah seorang dari keduanya itu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk didagangkan dan keuntungan yang diperoleh itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Nah, menurut jumhur ulama, hukum dari mudharabah ini adalah mubah atau boleh. Jadi, mudharabah ini merupakan akad yang dilakukan antara dua pihak, yakni pihak pemilik modal dan pengelola untuk melakukan kerjasama aktivitas bisnis, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Yang kemudian adalah akad ijarah. Nah, ijarah itu
itu secara mudah dapat diartikan sebagai sewa menyewa. Nah, ini ijarah itu dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa sinonim yang artinya itu menyewakan, memberinya upah, dan memberikan pahala. Kalau dalam konteks pasar modal syariah, akad ijarah ini memiliki beberapa rukun. Rukun menurut jumhur ulama yaitu ada 4, yaitu 2 pelaku akad atau pemilik sewa dan penyewa, kemudian ada sigoh yaitu ijab dan qabul, upah dan manfaat barang. Kemudian objek dari ijarah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ijarah terhadap manfaat dari barang, disebut juga ijarah ala al-manafi atau ijarah al-a'yan. Contohnya seperti menyewakan gedung, rumah, kapal, mobil, dan lainnya. Yang kedua yaitu ijarah terhadap manfaat dari pekerjaan manusia atau ijarah ala al-amal, seperti mengupah seorang manajer untuk mengelola perusahaan dan tukang angkat untuk memindahkan barang. Yang ketiga yaitu ijarah terhadap perpaduan manfaat manusia dan barang atau ijarah ala al-manafi wal amal, seperti mengupah seorang atau lembaga membangun rumah sedang alat-alat berasal dari pekerja atau lembaga tersebut, atau mengendarai angkutan umum di mana upah diberikan untuk sopir dan mobil atau kendaraan beratnya. Kemudian objek ijarah yang keempat yaitu memasukkan pendapat dari Ibnu Qayyim, yaitu ijarah yang keempat yaitu ijarah bukan terhadap manfaat tapi terhadap barang, yaitu hasil berkelanjutan dari suatu barang asal namun zat barang tersebut tetap ada, seperti buah sebagai hasil dari penyewaan pohon. Nah, dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa ijarah itu merupakan akad sewa menyewa antara jual beli manfaat di antara dua pihak, yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan barang, yang memberikan hak kepemilikan manfaat dari barang, manfaat dari pekerjaan manusia, perpaduan manfaat dari barang, dan dari pekerjaan manusia untuk jangka waktu tertentu dan menerima imbalan. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai akad jual beli atau bai sebagai landasan penerbitan sukuk negara. Nah, akad jual beli selain diterapkan sebagai landasan penerbitan sukuk korporasi seperti akad salam, istisna, dan murabahah, juga diterapkan sebagai landasan penerbitan sukuk negara yang dikenal sebagai sebutan Sertifikat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Nah, sukuk negara ini diterbitkan dengan menggunakan 3 akad, yaitu ada akad bai wafa, kemudian ada akad ijarah, dan ada akad bai al-istighlal. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai bai wafa. Nah, bai al-wafa atau bai wafa ini adalah salah satu bentuk transaksi atau akad yang muncul di Asia Tengah atau Bukhara dan Bah pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah dengan tujuan menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Nah, akad bai al-wafa ini adalah akad jual beli, maka pembeli dapat dengan bebas memanfaatkan barang yang dibeli tersebut. Hanya saja pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain selain kepada penjual. Menurut ulama, jual beli ini dibolehkan karena tujuannya untuk menghindari riba. Nah, selain itu definisi dari bai wafa itu apa sih? Definisi selain itu yaitu jual beli yang meletakkan syarat bahwa apabila penjual membayar kembali harga barang yang dijual, maka pembeli akan mengembalikan barang yang dijual kepada penjual. Kemudian mekanisme pada akad bai al-wafa ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli melalui ucapan penjual. Dan yang kedua, setelah transaksi dilaksanakan, harta beralih ke tangan pembeli. Transaksi ini berbentuk ijarah atau pinjam-meminjam atau sewa-menyewa. Karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu tidak berhak memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati. Nah, tahapan yang ketiga yaitu di akhir akad ketika waktu yang disepakati berakhir, bai al-wafa ini sama dengan al-rohan
Karena dengan jatuh tempo yang telah disepakati kedua pihak, penjual harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh. Nah, jadi bai al-wafa itu gabungan antara akad jual beli dengan akad gadai yang pada awalnya dipraktikkan untuk menghindari riba, dan sebagian besar ulama itu membolehkannya dengan syarat barang yang dijual itu berupa harga atau harta tidak bergerak seperti tanah, bangunan, rumah, dan lainnya. Nah, kalau selain itu, bai al-wafa ini tidak diperbolehkan oleh para ulama. Nah, yang kedua itu ada bai istighlal. Dan bai istighlal ini sebenarnya hampir sama dengan jual beli bai al-wafa. Namun pada jual beli istighlal ini, benda yang dijual itu disewa kembali oleh penjual sehingga akad bai wafa ini berubah menjadi bai istighlal. Bai istighlal ini merupakan jual beli wafa dengan syarat penjual menyewa kembali barang yang dijualnya dari pembeli. Dan berdasarkan akad konsep ini, penerbitan suku ijarah ini yang dikembangkan saat ini tidak lain adalah bai al-istighlal, yaitu akad bai wafa yang disertai akad ijarah di dalamnya. Nah, contoh dari pelaksanaan bai al-istighlal ini digunakan dalam penerbitan surat berharga syariah negara atau SPSN yang dikenal dengan SPSN Ijarah Sale and Leaseback. Nah, kemudian yang ketiga ada bai muzayadah atau jual beli lelang. Nah, transaksi jual beli sekuritas di pasar modal seperti saham dan sukuk ini digunakan mekanisme lelang atau sering disebut juga sebagai auction market. Nah, akad jual beli selain digunakan pada penerbitan sukuk juga digunakan dalam transaksi sukuk. Adapun mekanisme transaksi jual beli sukuk melalui lelang atau auction ini dalam konsep fikih disebut dengan bai muzayadah. Nah, dalam praktiknya bagaimana sih bai muzayadah ini? Yaitu para calon pembeli itu saling mengajukan harga yang diinginkan sehingga terjadi semacam tawar-menawar dengan suatu harga tertentu. Kemudian penjual nanti akan menentukan siapa yang menawarkan harga yang paling tinggi, maka dialah yang berhak menjadi pembeli. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Nah, hukum jual beli menurut beberapa ulama dengan cara lelang ini seperti Al-Qasni dan Ibnu Humar dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak dilarang karena Rasulullah secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Kemudian juga menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama itu juga membolehkan lelang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis akad sukuk di pasar modal. Nah, berdasarkan standar syariah The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution atau AAOIF nomor 17 tentang investment sukuk atau sukuk investasi. Sukuk itu didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tidak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan suatu proyek kegiatan investasi tertentu. Nah, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang obligasi syariah, sukuk itu didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian ada 14 jenis akad sukuk yang disetujui oleh AAOIF, namun terdapat jenis 6 akad yang sering digunakan dalam penerbitan sukuk di Indonesia, yaitu yang pertama ada sukuk ijarah. Nah, apa sih sukuk ijarah itu? Sukuk ijarah itu merupakan pembiayaan yang menggunakan akad ijarah. Dapat juga diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau emiten, pemerintah pusat atau daerah, atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan aset serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian yang kedua itu ada sukuk mudharabah. Nah, apa sih sukuk mudharabah ini?
Sukuk mudharabah merupakan surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan sistem akad mudharabah. Nah, sukuk mudharabah ini dapat juga didefinisikan sebagai surat berharga berisi akad pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang menerbitkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengolahan dana yang disetorkan oleh pemilik dana, serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Nah, sukuk mudharabah ini diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana salah satu pihak itu sebagai pemilik modal dan pihak lainnya itu sebagai yang menyediakan tenaga atau pihak ahli. Yang ketiga itu ada sukuk musyarakah. Nah, musyarakah ini adalah surat berharga berisi akad pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah. Dan sukuk musyarakah ini sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip yang dikeluarkan oleh perusahaan atau emiten pemerintah atau institusi lainnya, di mana mewajibkan pihak yang mengeluarkan untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari hasil pengelolaan dana kontribusi dari pihak-pihak yang berakad serta dibayar kembali dana pokok pada saat jatuh tempo. Nah, sukuk musyarakah ini diterbitkan berdasarkan perjanjian musyarakah, di mana dua pihak itu atau lebih bekerja sama menggabungkan modalnya untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau memiliki kegiatan usaha. Nah, keuntungan dari sukuk musyarakah ini ataupun kerugian yang akan ditimbulkan itu ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Kemudian akad yang keempat ada sukuk istisna. Nah, sukuk istisna ini surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya itu untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Nah, kemudian pada dasarnya ini kedua akad hampir sama antara sukuk istisna dan salam. Namun pada akad salam ini penyerahan pembiayaannya terjadi pada awal akad. Kalau akad istisna pembayarannya itu terjadi pada akhir periode atau secara angsuran. Nah, sukuk istisna ini diterbitkan berdasarkan perjanjian istisna, di mana pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek atau barang itu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada sukuk murabahah. Sukuk murabahah ini diartikan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya, di mana mewajibkan pihak yang mengeluarkannya itu untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Dan yang terakhir itu ada sukuk salam. Sukuk salam ini merupakan sebagai surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk, biasanya berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai praktik penerbitan sukuk korporasi di pasar modal Indonesia. Nah, kapan sih penerbitan sukuk korporasi di pasar modal Indonesia itu dilakukan? Nah, sukuk itu pertama kali diterbitkan itu pada tahun 2002 oleh PT Indosat dengan nilai emisi sebesar 175 miliar rupiah yang saat itu masih menggunakan istilah obligasi syariah. Perkembangannya masih tergolong lambat, namun setelah 13 tahun berlalu, perkembangan penerbitan sukuk di korporasi di pasar modal Indonesia itu baru mencapai 80 emisi sukuk dengan total 14.483,4 miliar rupiah. Dari 80
emisi sukuk tersebut 41 sukuk itu masih beredar dengan nilai nominal 8.284 miliar. Sisanya 39 sukuk sudah dilunasi dengan total nilai 6.039,4 miliar. Nah, akad yang digunakan untuk keseluruhan penerbitan sukuk di Indonesia itu hanya menggunakan dua jenis akad, yaitu akad ijarah dan akad mudharabah. Nah, total penerbitan sukuk dengan akad ijarah itu sebesar 53 emisi sukuk dan sisanya itu menggunakan akad mudharabah yaitu 27 sukuk. Nah, sampai pada bulan Juli 2015, sukuk mudharabah ini didominasi oleh sektor keuangan terutama perbankan syariah. Kalau untuk sukuk ijarah ini diterbitkan oleh perusahaan retail, manufaktur, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan dua jenis akad saja, yakni akad ijarah dan akad mudharabah. Dalam prakteknya ternyata terdapat perbedaan struktur antara akad ijarah satu ijarah lainnya, begitu juga pada akad mudharabah tergantung kondisi masing-masing penerbit, yaitu perbedaan aset dasar atau underlying aset, penggunaan dana hasil penerbitan sukuk, serta akad paling memungkinkan untuk diterapkan pada saat penerbitan. Nah, untuk itu tadi kan sudah disebutkan bahwa di Indonesia itu penerbitan sukuk menggunakan dua akad, yaitu sukuk mudharabah dan ijarah. Untuk itu kita akan membahas mengenai yang pertama, praktik penerbitan sukuk mudharabah. Nah, penerbitan sukuk korporasi dengan akad mudharabah di Indonesia ini tidak hanya menggunakan satu struktur sukuk saja, tetapi menggunakan 7 struktur, mulai dari skema A sampai skema G. Nah, yang sudah menerapkan salah satunya itu ada penerbitan sukuk yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri. Kemudian sukuk yang kedua yaitu praktik penerbitan sukuk ijarah. Nah, praktik penerbitan suku ijarah di pasar modal Indonesia ini menggunakan 12 struktur modal. Contoh skemanya yang sudah dilakukan yaitu oleh PT Aneka Gas Industri 1 pada tahun 2008. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakan pada grup Telegram. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.